Benarkah laut adalah salah satu sumber oksigen terbesar di bumi? Selamat datang di kelas Insight. Coba bayangkan, kamu sedang berdiri di tepi laut. Di depanmu hanya ada air. Sejauh mata memandang air. Tidak ada pohon, tidak ada hutan, tidak ada daun hijau yang terlihat. Tetapi, ada sesuatu yang sangat menarik. Di tempat yang terlihat seperti hanya lautan luas itu, kehidupan sedang bekerja. Dan sebagian dari kehidupan tersebut melakukan fotosintesis, menggunakan cahaya matahari, mengambil karbon dioksida, dan menghasilkan oksigen. Ya, laut ternyata memiliki peran yang sangat besar dalam siklus oksigen bumi. Tetapi, benarkah laut adalah sumber oksigen terbesar di bumi? Apakah benar oksigen yang kita hirup berasal dari laut? Dan kalau iya, organisme apa yang sebenarnya menghasilkan oksigen tersebut? Apakah ikan, apakah rumput laut, atau justru makhluk yang ukurannya sangat kecil? Hari ini, kita akan menyelam ke dunia yang hampir tidak terlihat. Dunia fitoplankton, dunia organisme mikroskopis. Dunia yang sangat kecil, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap planet kita. Mari kita mulai. Laut yang terlihat kosong. Ketika kita melihat laut dari pantai, kita mungkin berpikir bahwa laut hanyalah kumpulan air yang sangat luas. Tetapi sebenarnya, laut penuh dengan kehidupan. Ada ikan, paus, ubur-ubur, terumbu karang, ada kelompok yang jauh lebih kecil, ukurannya mikroskopis, namanya fitoplankton. Fitoplankton adalah organisme yang hidup melayang di perairan. Mereka mampu melakukan fotosintesis, dan disinilah cerita oksigen dimulai. Fitoplankton menangkap energi dari cahaya matahari, menggunakan karbon dioksida, menggunakan air. Kemudian, melalui fotosintesis, mereka menghasilkan bahan organik dan melepaskan oksigen. Ya jadi, ketika kamu melihat laut, jangan hanya melihat airnya. Di balik permukaan laut, ada dunia mikroskopis yang sangat aktif. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan utama. Apakah laut menghasilkan oksigen? Jawabannya, iya. Organisme fotosintetik di laut menghasilkan oksigen dalam jumlah sangat besar. Seringkali kita mendengar klaim bahwa laut menghasilkan 50% oksigen dunia. Namun, kenyataannya, jumlah pastinya tidak sesederhana satu angka tetap. Produksi oksigen global berubah tergantung wilayah, musim, kondisi laut. Jadi, lebih tepat mengatakan bahwa laut merupakan salah satu penyumbang utama. Atmosfer sendiri memiliki cadangan oksigen yang sangat besar. Oksigen dari berbagai sumber bercampur di atmosfer. Angin juga membantu mendistribusikannya. Fitoplankton sebenarnya bukan satu jenis makhluk. Ada kelompok seperti diatom, dinoflagellata, cyanobacteria tertentu. Mereka memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Cahaya tidak bisa menembus laut tanpa batas. Sebagian besar fotosintesis laut berlangsung di lapisan permukaan atau zona fotik. Ketika air dari kedalaman naik membawa nutrien ke permukaan, proses ini disebut upwelling. Nutrien tersebut kemudian dimanfaatkan oleh fitoplankton. Fitoplankton menjadi makanan bagi zooplankton. Ikan kecil memakan zooplankton. Predator yang lebih besar berada di tingkat berikutnya. Rantai kehidupan dimulai dari sini. Bayangkan seekor paus, beratnya puluhan ton. Secara ekologis, energi dari matahari yang ditangkap fitoplankton menjadi dasar bagi jaring makanan ini. Fitoplankton juga berhubungan dengan karbon. Mereka mengambil karbon dioksida yang akhirnya dapat tenggelam ke laut dalam. Ini disebut pompa karbon biologis. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Kalimat ini sangat dalam. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 14, "Laut memberikan makanan dan sumber daya." Ayat ini mengingatkan kita untuk bersyukur. Jadi, tarik napas, pelan. Satu tarikan napas ternyata memiliki hubungan dengan laut, dengan fitoplankton, dan dengan matahari. Jangan lupa follow Kelas Insight. Like dan bagikan video ini.
Teruslah belajar dan jangan berhenti mengagumi ciptaan Allah. Sampai jumpa.